9 kita ada one day trip ke Monterey, Carmel, Moss Landing, San Jose, San Francisco. Jadi ceritanya kita berangkat dari sini pagi jam 8, kita ke Carmel dulu. Ada satu mission yang tua, built 1770. Kita akan kunjungi itu mission. Kita akan lunch di sana. Lunchnya adalah lunch box Indonesian food. Terus kita akan pergi ke 17 Miles Drive. Banyak foto-foto bakal bagus di situ ya, banyak view-nya very nice. Terus kita akan mengunjungi Moss Landing. Di Moss Landing itu ada kayak farmers market, murah meriah. Pokoknya kata menurut Amy juga salah satu advisor dalam hal tour. Kita akan belanja di sana. Dan sesudah itu kita akan pulang menuju San Francisco melalui San Jose. San Jose kita akan dinner bersama. Jadi harga sudah termasuk lunch, sudah termasuk transport, termasuk sightseeing, dan termasuk dinner. Harganya after subsidi dari PSI per orang adalah $25. Jadi sebelum kita balik ke San Francisco, kita balik mungkin sekitar jam 8 gitu. Tapi kita akan dinner bersama di San Jose. Ada satu tempat di satu plaza itu ada Samki Restaurant. Kita akan makan di sana. Chinese food. Nah, itu Samki Restaurant. Sebelah situnya ada kayak Vietnamese tropical fruit. Jadi kalau bapak ibu yang mau belanja manggis, mangga, itu tempatnya bagus sekali. Buah-buahnya quality. Toko buah-buahan. Toko buah-buahan yang segar ya, fresh ya. Nangka, durian, anything ya. Nah itu habis dinner kita pulang sama-sama. Nah itu Julai 9. Sesudah acara selesai, saya akan terima pendaftaran. Pendaftarannya itu berdasarkan people yang datang hadir hari ini dan juga berdasarkan seniority. Seniority that means yang member yang terlama. Jadi soalnya kita cuma buat total 40 yang kita bisa open right now ya, dengan ada pengurus total masih 52, tapi dengan adanya pengurus yang kita open sekarang 40. Jadi 40 is a first come first serve. Jadi kalau 40 udah finish, kita tutup, nggak bisa lagi. Soalnya itu satu bus. Kecuali ada yang mau ajakin banyak orang, kita bisa 2 bus, maybe. Tapi so far sekarang kita cuma buka buat 40 dan first come first serve berdasarkan seniority dari membership. Ya, makanya penting sekali. Datang dulu dong ya. Penting sekali untuk datang tiap bulan ke PSI sebab ada any new thing yang kita kasih tahu ke member. Kayak sekarang pendaftaran buat Monterey itu dibuka ini hari. Jadi kalau yang nggak hadir nggak bisa daftar esok. Nah ya, tapi kalau nanti yang daftar bisa cuma 20, ngasih ada sisa 20 kan, bisa kirim cek ke saya. The first one yang saya terima ceknya bakal saya masukin. Soalnya sekarang untuk semua tour has to pay in full at the time register. Soalnya kalau nggak, saya ada problemnya nanti kalau nggak jadi atau bagaimana, is a lot of work ya. Kalau misalnya udah reserve, tahu-taunya nggak bayar, nggak jadi, cancel, bingung gitu nyari orangnya kan. Jadi mulai sekarang pendaftaran pay in full, dan kalau udah pay in full namanya baru dimasukin. Nah itu kalau kayak tadi kita bicara kalau ada yang nggak hadir hari ini, nggak bisa. Yang sakit karena spouse sakit kan kita. Right now antara tempat limited berdasarkan yang hadir. Jadi saya akan terima pendaftaran yang hadir hari ini berdasarkan seniority. Nah kalau nanti masih ada sisa tempat, dan baru kita bisa ambil yang nggak hadir tapi kirim cek, kita baru masukin. Jadi tanpa cek, tanpa cash, atau bisa datang bayar cash ke kantor saya juga bisa ya. Tapi tanpa uang, nama nggak masukin. Soalnya kalau nggak repot ya, gitu loh. Jadi sekarang ini satu bus isinya 52 ya? 52, kita terima pendaftaran 40. Karena pengurus
Pengurus total ada 12 ya. Jadi sekarang ini registrasi dan bayar. Ya, sesudah acara selesai, saya terima pendaftaran untuk Monterey July 9 hari Sabtu, pergi pagi pulang malam. Sebesar $25. $25. Nah, the next trip itu September awal, kemungkinan September 5 sampai 10 kemungkinan ya, lagi di reserve. Itu turnya Seattle Canadian Rockies. Jadi dari sini kita fly ke Seattle, dari Seattle kita naik coach, it's a big bus ya. Itu juga mungkin sekitar 40 to 50 orang yang open. Kita akan berangkat ke Vancouver, Whistler, Lake Louise, Banff, ada satu danau lagi apa gitu ya. Enggak Victoria, Victoria kelamaan. Habis itu kita turun lagi, kita bakal pulang dari Seattle. Itu 6 hari 5 malam. Dan harga lagi dinego, jadi masih belum tahu. Tapi di atas $500 for sure. Tapi di bawah, for sure di bawah 1.000. Ya, tapi di atas 500. Itu 6 days, 5 night. Kita termasuk airline ticket. Ya, termasuk airline ticket, dan kemungkinan PSI ada sumbangan sekitar $90 to $100 each person. Jadi finalnya berapa itu kita masih hitungin, nanti kita bilang lagi. Terus ada juga local tour in the future, kita lagi masih cari tahu kapannya. Mungkin kita akan makan bareng di sama, makan bareng di sama, misalnya Kome. Nah, kita lagi bikinin juga. Jadi mungkin PSI bayar setengah, member bayar setengah, kan lumayan kan? Itu kan buffet berapa sih? $17, $20. Nah, kemungkinan PSI bayar setengah, member bayar setengah, kan lumayan ya, murah-meriah kan. Nah, kita mungkin makan brunch bersama. Jadi ada beberapa local tour yang kita akan adakan, dan itu akan kita buka tiap bulan kalau meeting. Makanya saya anjurkan untuk datang tiap bulan, soalnya banyak yang baru-baru. Oh gitu. Jadi selain overnight trip, day trip, yang jalan-jalan terus makan bersama. Oke. Bagaimana? Cool nggak? Cool. Oke, saya mau sebut beberapa anggota baru. Saya minta welcoming new berdiri ya. members. Pertama adalah hadiah Pak David Strata, Moy Fan, Chuan Tommy Chuan, Sishu Chen, Kosasi Juliati Kosasi, Julita Santoso, Sylvia Santoso, Ken Cheng, Ines De Leon, Jenny Irwan, Juliana Chandra, Tri Eskandar, Jenny Lee, Lydian Aujang, Shirley Tan. Terus ada juga bicarakan tentang anggota baru. Seandainya ada beberapa anggota baru sini ya yang daftar. Bagaimana dengan acara ke depan untuk subsidi segala macam? Oke. Jadi untuk seandainya kita ada tour Hornblower 8 Mei, itu tidak ada subsidi. Oke, buat anggota baru. Setelah itu akan ada subsidi, tapi dia harus maintain itu 3 dari 6 untuk hadir dan sekali volunteer dalam waktu 6 bulan. Jadi dia bisa dapat subsidi kalau telah 6 bulan menjadi anggota. Misalnya hari ini ada banyak yang menjadi anggota nih bulan April, ditambah 6 bulan, setelah itu baru bisa. Tapi yang hornblower juga itu kan sudah tutup, kalau nggak salah udah maksimum ya. Udah maksimum ya. Ya, itu hornblower. Jadi artinya berikutnya Untuk yang berikutnya. Terus tentang warung PSI, tentu mungkin ada anggota baru yang ingin join, oke? Itu tidak apa-apa, bisa join sebagai vendor. 20% akan ke PSI, dan jumlah makanan untuk setiap vendor adalah 3 macam makanan, oke? Maksimal ya. Maksimal, oke? Ini karena kita mengalami cancel sebelumnya di mana bikin
lebih dari 3 dan tidak bisa kualitasnya kurang ini dan macam-macamnya. Jadi kita minta 3 macam maksimal dan mulainya jadi untuk vendor yang mau jual makanan di warung PSI harus tiba sebelum jam 11 pagi. Ya, harus tiba sebelum jam 11 dan mohon daftar ke Tante Irma. Ya, Tante Irma. Dan warung PSI mulai dari jam 11 ke jam 12 dan setelah itu sesudah kita punya acara selesai dilanjutkan. Terus ada lagi kita ada budget buat beli ID card, sebanyak $1.000. Apa itu ID card? Ini kita punya visi dari organisasi ini adalah untuk mendapatkan diskon di vendor-vendor, terutama vendor Indonesia. Seandainya kalau mau pergi Borobudur dapat diskon berapa? Itu contohnya lah. Atau mau pergi ke Jakarta atau ya macam-macam, atau mau beli dari siapa sebut atau apa yang dapat diskon gitu. Jadi ini planning yang kita rencana untuk organisasi PSI. Baru rencana ini. Ya. Dan masih ada 2 acara lagi, potong kue dan kuis berhadiah. Kita mulai dengan kuis berhadiah. Ibu Foni, ini banyak hadiah nih. Ini hadiah banyak. Kali ini apa aja hadiahnya nih, Fon? Banyak buku. Wow. Untuk yang baru pertama kali datang di PSI, welcome. Kita ada acara tiap bulan, yaitu namanya kuis berhadiah. Jadi saya akan kasih pertanyaannya. Untuk yang tahu jawabannya bisa berdiri dan menyebutkannya. Jadi kalau pertanyaan belum selesai dibacakan, kalau langsung jawab nggak aci ya, nggak menang. Jadi tunggu semuanya selesai baru angkat tangan dan jawab. Dan yang udah menang udah cuma sekali, 1 orang sekali ya. Pertanyaan kali ini ada 2 pertanyaan berdasarkan tur Lasman tur PSI. Itu ada 2 ekstra pertanyaan dan selebihnya ada 6 pertanyaan berkisar dari penulis, karya sastra dan buku dari penulis-penulis kita di Indonesia. Kalau yang tahu jawabannya, tolong berdiri, angkat tangan dan jawab ya. Tapi tunggu pertanyaan selesai. Dalam sejarah di Indonesia ada beberapa era. Era Balai Pustaka, era Pujangga Baru, angkatan 45, angkatan 50-60, dan angkatan tahun 70-an. Jadi penulis-penulis kita itu beragam coraknya. Misalnya Balai Pustaka pada tahun 1920-an itu berupa roman, novel, cerpen, drama, puisi. Nah, salah satu cerita yang ditulis, wow, sepi banget. Oke. Yang ditulis dari pengarang Marah Rusli. Ini buku waktu saya zaman sekolah itu tuh udah pasti ya, kita disuruh baca, kita disuruh bikin summary. Nah, ceritanya ini tentang pasangan, 2 pasangan yang yang bercinta dan biasanya end up-nya tuh not that happy ya. Nah, sang wanita ini mencintai satu pemuda, tapi lantaran papanya punya banyak hutang, jadi akhirnya dia menikah dengan salah satu datuk. Dan kemudian dia dibunuh dan sang pacar ini akhirnya membunuh suami yang sang kekasihnya. Buku ini sangat terkenal. Dan saya tahu kalau saya sebutkan namanya, pasti Bapak Ibu juga tahu. Dikarang oleh Marah Rusli pada tahun sekitar Balai Pustaka 1920-an. Pertanyaan saya, apakah nama judul buku tersebut? Bukan. Siti Nurbaya. Yes, Siti Nurbaya.
Bye.